ciri-ciri Dajjal dan kisah terbunuhnya oleh Nabi Isa. Perbincangan mengenai fenomena akhir zaman senantiasa menarik dan serba misterius. Karena itulah untuk memahami apa yang akan terjadi nanti itu kita harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadits sebagaimana yang dipahami oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita wajib mengimani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal Akbar, sesuai riwayat yang terdapat dalam hadits sahih tanpa harus mentakwil atau mengubahnya. Masalah Dajjal ini termasuk masalah gaib atau samiyat. Cara mengimaninya kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah yang mendapatkan informasi langsung dari Yang Maha Tahu terhadap hal gaib, yaitu Allah Ta'ala, walaupun akal kita belum menjangkaunya. Tentang mengimani tanda-tanda kiamat, yang diantaranya adalah keluarnya Dajjal, Syekh Abu Ja'far at-Tahawi, W. 321h, dalam Al-Aqidah at-Tawiyah menyatakan, kami mengimani tanda-tanda kiamat diantaranya, yaitu keluarnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam dari langit, kami mengimani munculnya matahari dari arah barat, dan keluarnya binatang bumi dari tempatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan datang sampai muncul 70 orang pembohong. Aku bertanya, seperti apakah ciri-cirinya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan datang kepada kalian dengan membawa sunnah pemikiran atau tindakan yang belum pernah kalian praktekkan, mereka akan mengganti sunnah kalian dengan sunnah yang dibawanya. Jika kalian melihat mereka, maka jauhilah. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian Dajjal dan ciri-cirinya. Dajjal itu sigah mubalagah, bentuk persangatan, dari kata Dajjala, yang artinya pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu. Karena ia disebut dalam hadits sebagai awar. Ia dianggap telah menutupi kebenaran, dan orang yang paling berdusta. Pemaknaan literal seperti ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Para pendusta atas nama agama, sering disebut sebagai kadzab Dajjal. Ada beberapa riwayat hadits sahih yang menjelaskan tentang Dajjal itu. Di antaranya, hadits riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat, maka Rasulullah memuji Allah yang memang ahlinya, kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal, kemudian berkata, aku mengingatkanmu dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya, tetapi akan aku katakan padamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah mata yang terhapus, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam, maka jika dia melakukan kerancuan, mengaku sebagai Rabb kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Hari Abu Dawud. Untuk mengantari kajian Dajjal karena berkaitan, berikut ini diuraikan beberapa hal tentang Al-Mahdi dan Isa bin Maryam. Tentang kemunculan Imam Mahdi dan Isa bin Maryam. Ibn Abbas, sepupu Rasulullah yang oleh beliau didoakan menjadi ahli tafsir, meriwayatkan tentang turunnya Isa dari langit. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, dalam keadaan demikian, saudaraku Nabi Isa bin Maryam turun dari langit pada Jabal Afik, sebagai imam yang memberi petunjuk, dan hakim yang adil, ditahrij oleh Ishaq ibn Bashir, dan Ibn Asakir, sebagaimana tersebut dalam Kanzul Umal. Demikianlah, bahwa di akhir zaman akan ada dua manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Minus 182. Rasulullah bersabda, umat tidak akan rusak, yang aku ada di awalnya, Isa bin Maryam berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya, sebelum akhir. Al-Mahdi adalah tanda awal kiamat kubra. Ketika Nabi Isa bin Maryam turun dari langit, beliau menyilahkan Al-Mahdi untuk mengimami salat. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, bagaimana kalian jika turun Isa bin Maryam di tengah kalian dan imam kalian adalah dari kalian? Sahih Al-Bukhari, Juz 4, halaman 134. Al-Harith bin Usamah meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah katanya, Rasulullah bersabda, akan turun Isa bin Maryam, lalu amir mereka Al-Mahdi mengatakan, kemarilah.
Salatlah bersama kami. Isa berkata, tidak. Sesungguhnya sebagian mereka adalah amir, sebagian yang lain sebagai pemuliaan Allah bagi umat ini. Ibnul Qayyim mengatakan, sanad hadits ini sungguh baik. Al-Manar Al-Munif oleh Ibn Al-Qayyim halaman 147. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak ala As-Sahihain mentakhrij dari Abi Hurairah, hadits marfu. Sesungguhnya Ruhullah Isa akan turun di tengah-tengah kalian umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika kalian melihatnya, Ruhullah Isa, maka kenalilah ia, yang seorang, berwarna kulit putih kemerahan, dan mengenakan dua baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal, pembohong besar yang mengaku Nabi dan mengaku sebagai Allah pada zamannya. Ia, Ruhullah Isa, tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disalati kaum muslimin. Imam At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir mengatakan, Isa nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Pembunuhan terhadap Dajjal. Rasulullah menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa ibn Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Aisyah R.A. mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup maka saya akan membela, menjaga kalian, namun Dajjal keluar sesudahku, sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah bermata satu, dan Dajjal akan keluar di Yahudi Ashbihan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu. Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar, menuju kepada Dajjal sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lut. Sesekali Abu Daud berkata, hingga Dajjal datang tiba di Palestina di pintu Lut, lalu Isa alaihissalam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadis riwayat Ahmad 6/75. Pendapat para sahabat dan ulama yang mutabar otoritatif bahwa Dajjal itu adalah 1. Individu, seseorang. 2. Seorang Yahudi. 3. Ia keluar dari Khurasan atau Ashbihan dan sekitar itu. Jadi tidak ada dikatakan ia keluar dari Eropa, Afrika, Asia, atau Australia. Apa yang dilakukan seorang Dajjal itu ada yang hakikat seperti itu dan ada yang majazi, kiasan. Namun, ia tetap satu orang. Dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim dinyatakan bahwa Dajjal itu adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya ia tidak punya keturunan. Sesungguhnya ia tidak bisa masuk di Madinah, dan tidak masuk Makkah. Sebelum Dajjal akhir zaman ini akan ada banyak pendusta. Rasulullah menyebut akan ada hampir 30 orang pendusta yang berkarakter Dajjal. Hadits dari Hudzaifah, dengan jumlah 27. Dalam umatku ada 27 para pendusta, yakni para Dajjal, di antara mereka 4 orang wanita, dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani, disahihkan oleh Al-Haytami. Kemudian Dajjal akhir zaman inilah yang dibunuh oleh Nabi Isa ibn Maryam. Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang seolah seperti Urwah ibn Mas'ud Ats-Sakafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa bin Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadits riwayat Imam Ahmad 2/166, hadits riwayat Imam Muslim 2940, Imam Al-Hakim 4/550. Tentu menarik, dalam hadits ini bukan orang lain yang diserupakan dengan Isa, tapi Isa bin Maryam yang turun itu seolah diserupakan dengan salah satu sahabat Nabi. Sehingga tidak ada bagian apapun selain Nabi Isa bin Maryam di sini. Di manakah Dajjal dibunuh Isa? Dari An-Nawas bin Saman berkata, pada suatu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan 2 baju, yang dicelup wors dan zafaran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes.
Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya melainkan ia akan mati. Sungguh bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut lalu membunuhnya. Setelah itu Isa ibn Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hari Muslim No. 2937. Kehidupan manusia selepas Dajjal. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud, ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia mencabut nyawanya." Hari Muslim No. 2940. Hikmah membaca Al-Kahfi. Untuk terhindar dari Dajjal, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca atau menghafal bagian surat Al-Kahfi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari bagian awal surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat akhir dari Al-Kahfi. Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi." Dalam redaksi lain, Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca 10 ayat terakhir Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal." Apa hikmahnya? Surat Al-Kahfi itu menceritakan kekuasaan Allah sehingga menidurkan Ashabul Kahfi hingga 309 tahun. Ini adalah peristiwa yang di luar kebiasaan. Nah, dalam hubungannya dengan Dajjal itu adalah bahwa di antara hal yang di luar kebiasaan itu ada yang disertai pengakuan dan ada yang tidak pakai pengakuan. Kalau dalam pengakuan, maka ada pengakuan sebagai Tuhan, kenabian, kewalian, dan pengakuan sihir atau ketaatan pada setan. Yang mengaku sebagai Tuhan misalnya adalah Firaun, dan nanti di akhir zaman, yang mengaku sebagai Tuhan adalah Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang bisa memporak-porandakan iman. Karena itu penting sekali selalu membaca Al-Kahfi dan merenungi maknanya. Dalam surat itu juga disebut keyakinan yang salah dengan menyatakan bahwa Allah punya anak. Berikut adalah 3 golongan yang meyakini bahwa pertama Allah punya anak, yaitu para kafir Arab yang menyatakan bahwa malaikat adalah anak putrinya Allah. Kedua, Nasrani yang menyatakan bahwa Al-Masih adalah putra Allah. Ketiga, Yahudi yang menyatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, Juz 21/7. Ketiga keyakinan itu salah. Islam sudah menggariskan Allah adalah zat yang esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan Dajjal-Dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30, semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Hari Bukhari nomor 3609.